Ibu, Bapak, Saudara, selamat pagi. Shalom. Ya, kalau kemarin tanggal merah, tepat tanggal 10 Februari, ada perayaan. Perayaan apa? Imlek. Kalau gitu saya sampaikan, Singnian Kuaile, Kongsi Facai, Angpon alai. Kongsi. Iya. Saudara, ada yang merayakannya? Tidak salah merayakan Imlek, karena itu adalah suatu tradisi yang baik. Meskipun didasari dari agama Tionghoa, atau juga ada, kalau saya tidak salah, agama Buddha juga ada. Tapi tradisi dari Tionghoa ini telah menjadi budaya yang juga menjadi budaya Indonesia. Nah, ketika merayakan perayaan Imlek, ada banyak hal-hal baik yang bisa diambil dari dalamnya. Nilai-nilainya baik, sehingga banyak sekali yang kemarin merayakan Imlek beramai-ramai. Sehingga diinfokan dalam berita-berita, Jakarta kemarin cukup mengalami kemacetan parah di berbagai jalan-jalannya. Karena banyak orang yang keluar merayakan Imlek. Tapi bukan event yang ada di JIS atau di GBK ya. Ada yang ke JIS dan GBK? Ya, itu event yang lain. Turut meramaikan jalanan-jalanan selain perayaan Imlek. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, kenapa perayaan Imlek saya angkat? Karena belajar dari budaya yang tadinya berasal dari agama tertentu, mereka memahami untuk menyembah pada dewa dan dewi tertentu, tapi dari budaya itu kemudian mendapatkan nilai yang baru, transformasi nilai, ada filosofi kekristenan yang masuk di dalamnya, sehingga orang Kristen yang berdarah Tionghoa pun bisa merayakan tradisi ini, tidak disalahkan. Tapi dengan memahami ada nilai Kristiani di dalamnya. Nilai apakah itu? Transformasi nilainya pada nilai kekeluargaan, persekutuan bersama dengan keluarga yang erat. Bukankah perayaan Imlek adalah datang berkunjung bersama dengan keluarga, bertemu satu dengan yang lain, kemudian memberikan penghormatan, menghargai keluarga, begitu pula membagi kasih. Angpau, ya kan? Berbagi angpau. Nilai-nilai saling menguatkan, saling memperdulikan, saling berbagi, itu nilai-nilai ajaran Kristen. Dan nilai itulah yang juga diberi menjadi nilai transformasi pada perayaan Imlek. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, suasana yang sama itulah juga yang mau ditekankan pada pembacaan Alkitab hari ini. Ketika peristiwa yang diangkat adalah peristiwa transfigurasi Yesus, perubahan rupa Yesus. Ibu, Bapak, Saudara, sebelum masuk pada transfigurasi, saya mengingatkan bahwa stola kita, kalender gerejawi, tahun liturgis, telah mengantarkan kita setelah perayaan Natal, kita masuk pada kain mimbar warna hijau dengan bintang ini. Minggu Epifani, dinamakan Minggu Epifani. Dalam beberapa pekan Minggu Epifani ini kita mengimani penampakan Allah. Sehingga pewartaan firman Tuhan, kalau kita mengingat minggu-minggu yang lalu, oh iya, firman Tuhan minggu lalu mengajarkan kita tentang misalnya penampakan Allah melalui semak belukar yang menyala dengan apinya tapi tidak menghanguskan. Penampakan Allah. Penampakan Allah kemudian melalui peristiwa keluaran orang Israel dari Mesir. Dari Musa yang menunjukkan tongkatnya, tanda-tanda ajaib yang mengitari Musa. Belum lagi tanda ajaib ketika melewati sungai yang kemudian terbelah airnya. Itu adalah penampakan Allah, minggu penampakan. Hingga minggu penampakan ini puncaknya adalah pada transfigurasi.
minggu ini, yakni penampakan keilahian Yesus. Ketika ia naik ke atas gunung bersama dengan para muridnya, dikatakan di ayat pembacaan kita, ayat yang kedua, Yesus naik bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di gunung itu ia mengalami ayat 2. Berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Ada transfigurasi, figur, rupa, ada perubahan rupa Yesus. Tapi Yesus yang naik ke atas gunung itu bersama dengan para murid adalah Yesus yang sama, yang dalam penampakan keseharian ketika Yesus mengajar, menyampaikan firman, menyampaikan khotbah, ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah, adalah Yesus yang sama. Ketika naik ke atas gunung sampai di puncak, terjadi perubahan rupa. Apakah Yesusnya berubah? Yesusnya tidak berubah. Tapi Yesus yang dikenali itu kemudian menunjukkan identitasnya. Tidak disembunyikan, tapi identitasnya itu kemudian menjadi lebih terbuka. Itu yang dilihat oleh para murid. Dan ketika melihat itu, apa respon para murid? Terutama Petrus. Ketika ayat 3 sebelum pada responnya, ayat 3 dikatakan, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Memang pembacaan di Injil Matius tidak menjelaskan apa inti pembicaraannya. Tapi Injil sinoptis lain menceritakan bahwa mereka sedang berbicara tentang konfirmasi dari surga. Yesus turun dari gunung ini akan masuk ke Yerusalem dan disitulah akan dimulai penderitaan Yesus. Nah, Ibu Bapak Saudara, ketika transfigurasi, respon murid Yesus Petrus seperti apa? Responnya adalah ia merasa ingin membangun kemah, kata Petrus. Sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Kemah itu artinya adalah tempat untuk tinggal dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Petrus menginginkan untuk transfigurasi ini berada dalam situasi yang lama. Tapi ini adalah kegagalan Petrus untuk memahami makna transfigurasi itu. Karena makna transfigurasi adalah makna yang sementara. Proses transfigurasi itu sementara. Tidak lama kemudian berlalu dan kemudian terdengar suara ilahi mengatakan bahwa inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika peristiwa itu berlalu, kemudian terdengar suara ilahi, dengarkanlah dia. Mengagetkan Petrus dalam ketakutannya. Ia takut mendengarkan suara ilahi itu. Tapi Allah sendiri yang kemudian masuk dalam dimensi ketakutan Petrus. Dalam dimensi ketakutan manusia, Yesus sendiri yang kemudian masuk. Dikatakan Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dalam dimensi ketakutan manusia, Yesus sendiri yang datang, menyentuhnya, mengajaknya bangkit berdiri dan mengatakan, janganlah takut. Nah, Ibu Bapak Saudara, proses transfigurasi inilah yang mengajak kita untuk mengerti makna perenungan firman Tuhan ini. Yang pertama, kita diajak untuk memahami bahwa ketika kita berjalan sehari-hari, mengalami proses penampakan Yesus yang senantiasa mengiringi langkah peristiwa iman yang terjadi dalam kehidupan ini, selalu ada Yesus dalam iringan hidup itu. Tapi ada momen-momen, ada peristiwa yang membuat kadang kita tidak mengenal yang mengiringi kita ini, Yesus.
ada keilahiannya yang dinampakkan kepada kita, sehingga kita melihat sisi Yesus yang lain. Kita dibawa ke puncak dan melihat di puncak kehidupan itu keilahian dinyatakan. Dan ingat, transfigurasi Yesus ini dalam pembahasan bersama dengan Musa dan Elia yang diceritakan adalah tentang konfirmasi penderitaan. Jadi kemuliaan Allah itu erat kaitannya, dekat sekali hubungannya dengan penderitaan. Nah, Ibu Bapak Saudara, mau mengingatkan bagi kita bahwa penderitaan itu adalah salah satu jalan menuju pemuliaan. Allah dalam rupa pemuliaannya dalam proses transfigurasi di atas puncak gunung ini adalah proses yang sementara. Tapi lewat jalan penderitaan, lewat jalan salib, lewat jalan kematian, ia kemudian bangkit, hidup, dan memiliki tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaannya yang bercahaya. Dan itu sifatnya kemudian kekal setelah melalui jalan penderitaan. Ibu Bapak Saudara, ini mau mengingatkan kita bahwa jalan penderitaan itu tidaklah selamanya. Itulah tidak kekal, hanya sementara. Maka mata iman kita diajak untuk melihat penampakan Yesus yang mau menyadarkan kita bahwa menuju pada penampakan Allah yang ilahi, maka kita perlu melalui penderitaan. Tapi itu mau mengantarkan kita untuk menuju pada kekuatan yang lebih, menuju pada proses untuk menikmati Allah lebih lagi. Dan penderitaan itu tidak selamanya, hanya sementara. Dan kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita berada dalam peristiwa-peristiwa yang membuat hati terorak-arik, tercabik-cabik, sakit, tapi biarlah kita menyadari itu tidak selamanya. Karena melalui jalan penderitaan itu kita akan dikuatkan untuk mencapai jalan kemenangan. Dan ketika kita belajar bahwa ada nilai transformasi, melihat penampakan Yesus yang lebih kenal lebih dalam lagi, sehingga kita merubah diri kita dari yang tadinya mengenal Yesus biasa-biasa saja, kita semakin dalam mengenal pribadinya, identitas keilahiannya. Itu membuat identitas kita mengenal Dia juga mengalami transformasi, mengalami pembaruan. Pembaruan yang tadi kalau kita boleh mengenal pembaruan lewat budaya Tionghoa, sekarang kita mengenal juga berdasarkan tema yang diajak untuk kita memahami kerajaan Allah di era digital, budaya digital. Digitalisasi itu sudah menjadi pencapaian yang kita mengarah ke sana bersama-sama. Digitalisasi menjadi era di mana kita sama-sama terkoneksi satu dengan yang lain, memudahkan kita terhubung satu dengan yang lain. Tapi dalam budaya itu adalah juga titik ajakan bagi kita untuk membawa agar kita tidak tersesat dalam menjalin hubungan-hubungan itu, tidak sesat arah dalam koneksi-koneksi yang terjalin. Karena kita diajak untuk memberikan perubahan di dalamnya, memberikan nilai-nilai kerajaan Allah di dalamnya. Kerajaan Allah bukan berbicara tentang lokasi, ruang dan waktu yang terbatas, tapi berdasarkan ini kita mengenal bahwa ada kerajaan Allah, nilai-nilainya nyata di dalam digitalisasi. Kalau sekarang kita mulai minggu ke depan ini semakin panas dengan nuansa politik, dan medianya erat terkait dengan digitalisasi. Jangan sampai kita sesat arah. Jangan sampai kita menjadi tidak membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Kita harus menjadi penampakan nilai kerajaan Allah itu nyata melalui kita di era digital ini. Dengan cara menjadi pembawa damai, membawa kesejukan, bukan pembawa panas,
menghasut kanan, menghasut kiri dengan isu-isu yang sengaja disuarakan. Tapi biarlah kita membawa dampak yang baik, menjadi pembawa damai, menjadi pembawa sukacita. Itulah nilai-nilai kerajaan Allah yang mau ditekankan. Nah, Ibu Bapak Saudara, mari tampakkan diri. Jangan absen, tapi hadir, menampakkan diri. Kalau panggilan kita sebagai warga kerajaan Allah adalah membawa nilai-nilai kerajaan Allah, hadir membawa berita nilai-nilai kerajaan Allah. Tapi kita juga ingat, ada panggilan kita sebagai warga Indonesia. Jangan absen, mari hadir, nampakkan kehadiran kita sebagai warga kerajaan Allah di tengah-tengah kewargaan kita sebagai Indonesia ini. Jangan golput, nyatakan sebagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita untuk menyatakan pewartaan kerajaan Allah. Untuk itu Bapak Saudara, dengan kekuatan dari Roh Kudus, kiranya kita semua boleh tetap berjuang menyatakan penampakan-penampakan Allah dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.